Terima dengan Pak Bom. Lalu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bom Wiko pada siang sore hari ini adalah moderasi beragama dalam sudut pandang sosial budaya. Boleh kita kasih aplaus? Silakan kepada Bapak Bom Wiko. Terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedharma, hari ini saya diminta memberikan materi moderasi beragama dari sudut pandang sosial budaya. Pentingnya implementasi moderasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kerukunan umat beragama jangan hanya menjadi simbol, harus dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat di dalam masyarakat Indonesia yang mencukupi. Moderasi agama harus memiliki sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan radikal. Ekstrim itu piton, radikal itu izin. Lihat nih, baik. 30 tahun yang lalu, masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, yugo, toleran, gotong royong, dan dapat hidup rukun di dalam masyarakat yang majemuk dan disenangi oleh tamu asing. Mengapa kurun waktu 30 tahun kemudian sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadi cepat emosi, mangsunggu, suka marah dan tidak toleran, sikap gotong royong, sifat peduli semakin kendor. Meningkatnya sikap keakuan, itu yang ingin menang sendiri, sikap egois yang sering kita ketemu dalam kehidupan di masyarakat kita. Pada masa 50 tahun yang lalu, tidak ditemukan ada anak yang berani bantah terhadap orang tua. Pada masa 50 tahun kemudian, kita ketemu banyak anak sudah berani bantah orang tua. Tidak hormat, tidak ramah, dan kepada orang tua. Dan saat ini akibat pengaruh globalisasi, kebudayaan asing, pengaruh kemajuan alat elektronik telah menggeser budaya kita yang luhur, mengakibatkan anak terlanjur dimanjakan, tidak mandiri, tergantung pembantu, dan sering kasar kepada orang tua. Pengaruh alat elektronik dengan otomatis membuat mereka merasa dunia sudah milik mereka. Remaja seakan tidak punya daya, tunduk tersungkur di bawah jeratan minuman keras, obat-obat terlarang, dan tontonan yang tak senonoh. Kenakalan remaja, perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat akan menimbulkan saling membenci. Sudah menjadi penyakit masyarakat. Tata krama, sopan santun, basa-basi, ramah tamah semakin ditinggalkan. Korupsi, kolusi, pelanggaran HAM, perampasan hak orang lain, dan lain-lain sudah menjadi kejadian sehari-hari. Orang tidak risih lagi melihatnya. Kemerosotan etika moral akan mengakibatkan masyarakat menjadi ekstrim, radikal, dan pelaku kekerasan. Kondisi era sekarang adalah era kemerosotan moral. Hubungan antara manusia dengan lingkungan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan atasan dengan bawahan, hubungan kakak beradik, hubungan pertemanan sudah tidak beraturan lagi.
Orang tua sudah tidak bertindak sebagai orang tua. Anak tidak berperilaku sebagai anak. Hati nurani sudah tidak peka lagi. Kerukunan keluarga sudah pudar. Angka perceraian meningkat sampai titik yang memprihatinkan. Kita sangat khawatir kehidupan masa depan anak cucu sebagai penerus bangsa akan berantakan jika kita tidak serius mengambil langkah, memberikan pendidikan dan bimbingan agar mereka tidak hidup rukun damai. Mereka bisa hidup rukun damai dan sejahtera. Kita sampai ya Allah相处. Kami yakin ini adalah harapan dan tanggung jawab kita semua. Dalam kesempatan hari ini saya akan coba memberikan sedikit pencerahan tentang kebudayaan jika tumpah-tumpah. Dalam kurun waktu selama ini sudah 4 generasi putus. Anak muda sekarang tidak pernah mendengar apa itu ulun, pakde, tidak pernah dengar. Apa itu tijikwe, dia tidak pernah dengar lagi. Karena orang tuanya tidak pernah menyampaikan. Orang tuanya, kakeknya tidak pernah menyampaikan ke orang tuanya. Jadi terputus. Sekarang ini di masyarakat timbul semeraut. Apa itu hubungan antar manusia? Ulun. Hubungan suami istri ada tugas yang berbeda. Suami bertugas cari nafkah keluar. Istri punya tugas dan kewajiban mengurusi rumah tangga dan membina anak. Saat sekarang ini suami istri masing-masing kerja uang. Pagi-pagi sudah tinggalkan rumah, anak dititipkan kepada pembantu. Urusan rumah tangga tergantung pembantu. Kapan anaknya bisa berbakti? Hubungan orang tua dengan anak. Orang tua harus berikan kasih sayang kepada anak. Anak baru bisa berbakti. Zaman sekarang itu kebanyakan anak sukanya di luar, tidak betah di rumah. Karena orang tuanya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kekerasan. Suami istri sering tengkar, membuat anak kita ini tidak betah. Lebih baik dia tinggalkan rumah, main-main di luar, berteman di luar. Kalau bertemannya bagus, jadi orang baik. Kalau bertemannya itu jelek, jadi gelagat, jadi orang jahat. Hubungan senior dan junior ada etika. Karena kan tidak ada orang tua muda, panggil nama pun tidak sopan lagi yang kejadian saat ini. Hubungan atasan dan bawahan, pemimpin dengan anak buah, oke dengan karyawan, karena sudah tidak beraturan. Kalau pemimpin bersama yang dipimpin punya hubungan emosional, saling menghormati, bawahan itu akan loyal, akan patuh. Ini hubungan yang harus dijalin. Hubungan pertemanan ada kepercayaan. Orang sama orang yang berteman. Kadang-kadang sekarang ini saling akal-akalan. Kalau bisa ditipu, ya temannya ditipu. Jadi persahabatan kita ini sudah tidak ada lagi dengan tingkah yang macam dulu. Jujur. Dalam kehidupan manusia di dunia, wajib memahami 5 hubungan antar manusia yang paling mendasar. Jika kelima hubungan antar manusia ini menjadi kacau, etika moral di masyarakat menjadi kacau, dan negara akan menjadi kacau. Banyak orang tidak memahami tentang hubungan ini. Tak masalah, tinggal sekali melihat dan mendengar sudah cukup. Akan mudah dimengerti. Misalnya hubungan suami istri tidak lagi membagi tugas dan kewajibannya. Semuanya meninggalkan rumah masing-masing mencari uang di luar. Rumah tangga tak lagi yang mengurusnya. Boleh nggak?
Hubungan orang tua dengan anak tak ada lagi kasih sayang, boleh tidak? Hubungan senior dan junior tidak ada lagi etika tinggi rendah, boleh tidak? Hubungan atasan dan bawahan tidak ada lagi tata aturan dan hubungan emosional dalam bertugas mencari kepentingan dan egois, boleh tidak? Hubungan pertemanan tidaklah ada lagi saling percaya, saling akal-akalan dengan kepentingan, boleh tidak? Ini sudah tidak ada aturan lagi. Yang 5 hubungan manusia ini sudah hilang. Oleh sebab itu, semua orang akan memahami kebutuhan sosial bermasyarakat yang harus ditaati dan dijalankan dengan baik di dalam kehidupan manusia. Setiap orang, setiap hari dan setiap saat selalu menghadapi kelima hubungan ini. Orang bijak dulu kala mengingatkan, jika kelima hubungan tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik di dalam hubungan sosial di masyarakat, negara akan tenang. Jika terlaksana tidak baik, akan membawakan kekacauan dan malapetaka. Aturan hukum tak mampu mengurusinya. Pendidikan moralitas harus dapat dikembangkan dan diteruskan dari masa ke masa dan tidak boleh ditinggalkan. Các hộ trách thăm vui yêu kia hiểu sắp như vậy. Tôi sao sẽ một kỳ họ tội hết. Một chân trò etika moral. Kita lanjutkan ke pembinaan Taudid itu dalam etika moral. Sejak 2000 tahun yang lalu, leluhur kami telah mengajarkan kepada umatnya tentang pembinaan budi pekerti dan etika moral di dalam 12 huruf dalam aksara Cina antara lain Xiao Di Zhong Xing, Xiao Di Zhong Xing, Li Yi Lian Qi, Ren Ai He Bing. Mesti tahu. Banyak tak pernah dengar lagi. Demikian uraian sebagai berikut. Xiao, berbakti. Sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Mereka tak paham apa itu. Berbakti sebagai seorang anak harus berbakti sebagai seorang anak harus berbakti dan patuh pada orang tuanya dalam hubungan antara anak dengan orang tua. Sikap santun, hormat, patuh, dan berbakti harus diutamakan. Orang tua sudah banyak berbuat untuk kepentingan kita, maka sangat layak kiranya kalau kita berusaha membalas. Kami hong jika sipnya kalau jika kau tidak dikasih baik, jika kau berkati, saya itu tenang, yosit, membantu, stres. Setelah lahir, siapa yang kasih minum, siapa yang mandiin, bersihkan kotoran daerah kecil, siapa yang ngajarin merangkak ke jalan, siapa yang antarkan ke sekolah. Kalau sakit, siapa yang susah. Sampai kita dewasa, kita lupa dengan orang tua. Mengapa kita harus rajin sembahyang di biara kalau di rumah ada 2 kuda kita berbakti, kita hormati. Di rumah sendiri ada Buddha, yaitu bapak dan mama yang sudah susah payah melahirkan kita, membesarkan kita. Seumur hidup kita tak mampu membalasnya. Ini yang namanya xiao. Qi, yang kedua qi. Harmonis. Terhadap kakak beradik harus harmonis. Kakak harus sayang dan melindungi adik-adiknya. Sebagai adik harus menghormati dan menghargai kakak-kakaknya. Harus bersikap santun, lembut dalam bertutur kata. Yang tiga, setia. Sikap setia kepada keluarga, kepada bangsa dan negara adalah sebuah kewajiban.
Setiap manusia memiliki kemampuan untuk mengabdi dan berbuat baik kepada orang banyak. Dengan sikap dan semangat ikut serta dalam mengembangkan program-program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, turut serta kegiatan mencerdaskan bangsa, mendorong peningkatan ekonomi dalam memajukan pembangunan di daerah, membina hidup sehat jasmani, rohani, mewujudkan sikap toleransi, gotong royong dan kerukunan, dan ikut menjaga stabilitas dan keamanan negara daerah, juga bagian dari sikap bela negara. Demikian dengan meningkatkan wawasan kebangsaan. Dulu pernah saya adakan penjaraan di kecamatan, dulu masih pakai sama. Kami turun waktu masih di Dewa, mengadakan pembinaan sikap bela negara dan wawasan kebangsaan. Saya dimarahin orang tua. Ada lagi disuruh angkat senjata bela negara. Trauma. Saya bilang kita bela negara tidak perlu bawa senjata. Taati aturan, taati kebijakan. Kita hidup dengan tetangga harus akur, sama suku lain harus akur. Kita orang dagang cari apa? Jadi pertemanan itu membuat sampai hari ini kota toleran. Karena kita menyikapi dengan serius. Tidak lagi berasa ada saudara yang lain itu ada bedanya untuk bersaudarakan itu sudah. Empat, kepercayaan. Sebagai manusia yang berbudi luhur harus memperoleh kepercayaan baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Tidak melakukan tindakan berbohong dan menipu sebagai tindakan tercela. 5. Di kehormatan. 5. Sikap hormat menghormati di dalam keluarga mampu maupun pergaulan di masyarakat harus menunjukkan sikap saling menghormati, menghargai, beretika, tata krama, basa-basi, tegur sapa. Dengan sikap baik, orang lain akan merasa senang. Jika sikap ini terlupakan, akan mengakibatkan tata kehidupan bermasyarakat menjadi kacau dan rumah tangga akan berantakan. Di dalam keluarga, antara orang tua bersama anak, suami istri, kakak beradik, semua harus menjaga sikap ini agar keharmonisan tetap terjaga, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat tetap terpelihara. Ketenangan dan stabilitas di daerah tetap terjaga. Kalau kita saling menghormati, orang senang. Jadi lebih memuaskan pertemanan. Yang 6, loyalitas. Sikap yang loyalitas merupakan sebuah sifat yang mesti dimiliki oleh hati manusia. Tanpa adanya loyalitas, orang tidak dapat berjiwa satria dan berjiwa lurus tegak. Sikap etika moral, budi pekerti, dan susila yang baik bermanfaat bagi masyarakat harus tetap ditingkatkan. 7. Integritas. Sikap integritas, kejujuran dan kebersihan, kejujuran yang bersih, tidak rakus terhadap harta yang bersifat korup, tidak merampas hak orang lain. Jadi pemimpin negara yang cinta sama rakyatnya yang dapat dijadikan panutan. Yang 8, rasa malu. Manusia memiliki sifat malu yang dapat digerakkan oleh naluri. Menilai mana yang baik dan jelek, benar dan salah. Dengan rasa malu ini, setiap manusia berjalan pada kebenaran. Sikap suka menjelek-jelekin orang lain dan membuka aib orang harus dihindarkan. Jauhi sifat yang hina, buruk, aib, keji, rendahan, agar kita jatuh ke lembah kehinaan. Jadi yang ke-8 ini, yang 1 sampai 8 ini, kalau bisa dilaksanakan, akan menghasilkan uang dan air berlebih.
Kebajikan. Kewajiban kita berbuat kebajikan kepada sesama manusia pada saat kita memikirkan kepentingan diri sendiri, juga memikirkan kepentingan orang lain. Orang yang bijaksana selalu mengasihi orang lain. Dia tidak akan mencelakakan orang lain. Yang 10 kasih sayang. Semua manusia pada dasarnya berasal dari yang satu, sehingga semuanya adalah serumpun. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang dapat mengundang pertikaian berdasarkan ras, kerumunan, keturunan, warna kulit, golongan maupun agama. Semua manusia harus saling menyayangi dan bekerja sama. Semua manusia berasal dari satu kandungan alam semesta. Jangan dibesar-besarkan perbedaan antara aku dan kamu. Semua harus saling membantu, bekerja sama demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan kehidupan bersama. Yang 11, kedamaian. Pembinaan sikap dan perilaku dari 10 poin di atas akan menghasilkan sikap persaudaraan, kebersamaan, toleransi, kerukunan dan keharmonisan pasti akan membawakan kebahagiaan bagi umat manusia guna mewujudkan perdamaian dunia abadi, adil dan seterusnya. Kesimpulan, agama yang memberikan bimbingan dan pendidikan etika, akhlak budi pekerti dan moralitas kepada umatnya dengan baik dan ketat akan membawakan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis. Berikutnya, saya akan coba menjelaskan tentang Tridharma. Banyak yang belum ngerti apa itu Tridharma. Sering saya dipertanyakan, di dunia ini ada nggak 3 agama jadi satu? Ada nggak agama Tridharma? Karena mereka yang menanyakan ini tidak paham sejarah. Hari ini saya coba uraikan kapan munculnya Tridharma. Ajaran Tridharma adalah ajaran yang universal, yang cinta damai. Ajaran Tridharma, Buddha, Tao, dan Konghucu adalah ajaran yang universal semenjak 1300 tahun yang lalu. Ajaran Tridharma di Tiongkok sudah memiliki hubungan yang erat. Dipandang dari luar, Tridharma mengandung 3 ajaran, yakni Buddha, Tao, dan Konghucu. Padahal sudah menyatu sedemikian lupa, karena Buddha juga mempelajari ajaran Tao dan Konghucu. Tao juga mempelajari ajaran Buddha dan Konghucu. Konghucu juga mempelajari ajaran Buddha dan Tao. Ketiga ajaran ini dapat saling mengisi, menunjang dan menyatu menjadi satu kesatuan yang bersifat universal. Sanjiao Jia, Sangkawai Tao, Ji Sito. Buddha, ajaran Buddha mengajarkan cinta kasih, walas asih. Kebenaran keburukan, santet. Hukum karma, ingko. Melindungi semua makhluk hidup di alam semesta, dia pasti. Mengenali rukun karma, opal. Tumimbalai, Pak Tao. Ajaran Tao belajar memahami dan mencontohi sifat alam semesta, yin dan yang, dalam keseimbangan 3 laut. Seseorang yang jelek, yang jahat, masih ada titik putihnya. Seseorang yang bersih, masih ada titik hitam. Itu menurut Tao. Jadi keseimbangan tidak 100% sempurna. Tao mengajarkan
keseimbangan tingkah laku, melindungi alam semesta, mencerdaskan berpikir, hukum karma, tata kehidupan alam semesta. Ajaran Konghucu mengajarkan cara berbakti, berbudi luhur, hati nurani, kewajiban tanggung jawab, dan moral kepedulian sosial. Ajaran Tridharma pada hakikatnya mengandung unsur akademik, unsur etika, moralitas, filsafat, sains, hanya kadarnya yang berbeda. Buddha mengajarkan dhamma, tinglu, sebab akibat, ingko, filsafat, zhe, sains, he, dan lain-lain. Tao mengajarkan karma, sebab akibat, dan lain-lain. Konghucu mengajarkan etika, moralitas, dan lain-lain. Ketiga ajaran Tridharma lebih mengutamakan ajaran etika dan moral, sebab akibat, sebagai pelajaran mendasar. Pelajaran etika moral untuk membimbing hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan orang tua dengan anak, hubungan pemimpin dengan bawahannya, hubungan suami istri di dalam keluarga, hubungan di dalam masyarakat dengan memperhatikan moralitas, agar dapat mewujudkan sikap berperilaku saling menghormati, menghargai, sopan santun, ramah tamah, tata krama, rasa peduli, kerjasama, dan kasih sayang tetap terpelihara, sehingga mewujudkan kehidupan di masyarakat mendapatkan keadilan, rasa aman, tenang, dan kedamaian. Dengan adanya monumen Tridharma di depan gedung pencerahan Dharma di Biara Shaolin Cina, Jambuk Tanah. Di situ ada prasasti, ada gambar Buddha, Konghucu, dan Tao dengan tulisan Tridharma bersatu. Tiga guru agung ini mengadakan diskusi tentang kesamaan ajaran Tridharma. 70% ada kesamaan, 30% hanya budaya dari daerah asal. Makanya sejak 1300 tahun yang lalu Tridharma sudah ada di Tiongkok dengan bukti ada prasasti di depan Shaolin. Jangan lagi ada kedengaran bahwa Tridharma itu agama yang dibentuk Soeharto untuk mengekang agama tertentu. Itu tidak betul, itu politik. Makanya dari Tridharma coba menyampaikan ajaran Tridharma yang universal. Di situ banyak-banyak ajaran yang membuat kita jadi orang baik, kembali ke jalan yang benar. Cara saya, penyampaian saya hari ini karena ngantuk semua. Kita kembali ke diskusi tentang Imlek Cakung. Baik, baru saja kita mendengarkan materi presentasi dari narasumber kita Bapak Bob Wei-Kong. Secara umum, materi dari Bapak Bob Wei-Kong adalah menyampaikan bahwa pada masa kini banyak sekali hal-hal yang tidak baik di masyarakat, dan itu disebabkan oleh kehilangan sebuah budaya kita yang luhur, ngelunpat. Ya, kesimpulan sementara seperti itu. Kemudian di bagian kedua Bapak Bob Wei-Kong juga ada menyampaikan tentang Tridharma. Silakan, tadi sudah ada makalah ataupun alat peraga mengenai Tridharma. Silakan, mungkin bagi kelenteng atau Viana yang ingin memerlukan lagi, silakan, masih ada, bisa minta dengan Bu Loliha atau Bu Amung, silakan diambil. Oke, kita berikan aplaus kepada Bapak Bob Wei-Kong yang sudah bermateri hari ini. Seandainya kalau ada yang kurang puas, kurang jelas, silakan kita membuka pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan. Ada yang bertanya, silakan. Ayo, untuk sesi ini jika kau apa? Nasa enggak kau cuma kau apa? Kau jadi nasa ilmu nih.
Biasanya kalau jam segini memang jam ngantuk-ngantuknya, betul Pak Kipli ya. Dimanapun kalau kita pertemuan ini jam paling bikin ngantuk. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa bikin lebih segar itu lebih bagus. Jadi mungkin ada pertanyaan dalam bahasa hafal, silakan. Jika untuk di makai hafal sangkau, yang paling pun sih, tayu Yesus. Sangkau tu kan ju ji sih, ji tu hai kong kau hai. Oke, saya. So bên kong lấy đồ thổ cầu này. Hết thổ cầu này cũ, tuổi đi đâu xin xiên. Theo yêu phong này, yêu nhau ông thì yêu khi theo em theo xin xiên. Còn nhiều nhiều này, hết đồ xin thì hết rồi. Phước cao ấy, phước cao ấy chưa về này. Yêu yêu lấy phước này cao mô ni ấy, mà đồ u sắc yêu ấy. Cũng cao ấy. Ngay khi điều di suy 30 年前thì các sinh liếp tham khảo thì các đôi hình sẽ ở bên thiết bất thông này, ở bên kia cùng chỉ này, ở bên thiết thổ cầu. Tông sinh ngay thì đầu quân miểu, giờ là cà phá sân, cái lên tên quân miểu. Ngay tôi lô thì cái lý thọc, cái sổ học lý thọc. Về cái lên đây, lý thọc. Cái lý thông đủ cái đôi còn có lý cái vấn đề trong sinh thông như là mắt tốt đẹp vô thể cái mà cho cái thằng lý cái可以上喺班人聽單集共治嘅時候，冇其他現象。當時我都基本拔三幾樣三幾樣，我都見三個鐘，見了三個鐘係愛陪下去，見盡嘢，見咩先先，見先師就係老師，古阿姑，先係為先，老師嘅師，唔需要。จะพาไปดูก่อนยืมไปมีของสีสุกกิน所以我哋ใน認識所謂供給我兩邊嘅東西，交託應嘅知識智慧，兼相信美善，嘅控制嘅論議嘅結束嘅因素嘅優缺，敬鬼神而遠之，控制上升嘅相信有神有鬼，特別而家見重嘅。我的司機特別工作得很前，啊呢啊，見鬼神嘅眼睛，啊一個學生們同時，認識係有發展，因為你都是打理3年，打理拖動嚟，事業上係冇。
嘅本身，因為嘅交代稍微現時嘅知識，大家有分別。感謝。 Oke, baru saja Bapak Bombego menyampaikan beberapa buku panduan tentang Tao, Konghucu, dan Buddha. Mungkin nanti kalau ada berminat silakan minta dipinjam untuk fotokopi, silakan. Kemudian juga tadi ada penjelasan secara singkat tentang Tridharma. Kita kembali ingin menanyakan apakah masih ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, mungkin kita bisa close sesi ini, kita masuk ke sesi Cap Gome karena saya lihat juga semua sudah cukup capek, kasihan sekali. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, saya anggap tidak ada ya. Kalau begitu, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Bombego yang hari ini telah menyampaikan materi tentang moderasi umat beragama dalam sudut pandang sosial budaya. Kita lanjut ke sesi tentang Cap Gome. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya di pertemuan kita hari ini memang tidak ada embel-embel Cap Gome. Hanya saja karena pembahasan di tempo hari tidak selesai dan kita gantung. Ini Cap Gome ini masih bagaimana? Waktu sudah dekat. Sehingga atas inisiatif Kasih Bebas Buddha akhirnya dilakukanlah sebuah pertemuan nebeng acara. Makanya kasihan sekali saudara kita semua harus ikut dari pagi sampai sekarang karena memang tujuan utama kita memang bukan diskusi untuk Cap Gome, tapi justru di sini kita mencuri kesempatan karena ini hal yang sangat penting. Jadi saya minta izin, saya di bawah saja. Mohon Pak Operator kita buka ke usulan Cap Gome. Izin ke saya tak? Mungkin lampu bisa dikurangi sedikit karena ini juga sudah kepala 5, jadi penglihatan sudah kurang jelas. Enggak, kayak susah doang. Next. Oke, ini surat edaran dari gubernur bahwa Cap Gome tidak boleh dilaksanakan kecuali aktivitas ritual keagamaan. Next. Dari pihak Tridharma tetap merasa Cap Gome ini ritual. Kenapa ritual? Karena adanya unsur ibadah seperti ada persembahan altar, memohon doa, kemudian ada dupa, lilin, buah. Kalau itu bukan ritual apalagi, ya kan? Lalu atas dasar itu, next, pemerintah sebetulnya kebingungan, tidak jelas harus bagaimana melaksanakan Cap Gome pada tahun ini. Makanya sampai timbul beberapa kondisi bahwa sampai saya cuma vakum, itu semua ini bingung. Lalu kejadian cekah nasional, cekah saya pasang kondisi, cekah kondisi ekonomi politik sangat tidak bagus. Cekah topnya kayak PHK buah, jinfu trọng啦，所以呢jinfu，誒不斷重啦，cekah salah itu lah, cekah topnya saya sang yang lihat, betul salah, cekah pun fanya lah, pun topi sana, sok phải tăng sản, đang sok phải sang yang ini. 稍微前进这个方面，我呢，就把它当成是这个注意力的啦。Khususnya soal boleh atau tidak Cap Gome ini sensitif Pak. Boleh, kalau tidak boleh kita merasa itu ritual. Kita harus bilang boleh, tapi boleh dengan kondisi khusus terbatas. Mungkin absen yang mewakili tempat ibadah hai kias coba.
tempat ibadah, wakilnya tempat ibadah, mungkin agak tinggi supaya josong. Tempat ibadah. Lagi sana tempat ibadah. Nghiệp xăm nha. Wakilnya tantung. Wakilnya tantung ya. Wakilnya tantung ya. Oke, jadi secara umum ini, kalau sebagai jumlah pakung kayak sampai, saya jumlah pakung ah, sekarang ikutnya kayak Ethiopia, di pantai Samsa. Kalau sebagai jumlah pakung kayak Ethiopia kayak sampai ah, dia sampak kan kayak jumlah pakung kayak cai pan không? Kayak macam không? Kayak pun tinfu, pun kayak pan ini, tahu không? Ah? Ngay sân biên tòa mà xây mấy cái tòa mà bị xong chậm tôi sống to à cái là định cho gì à cái này nhớ sản phẩm ăn to à cái cho đến à cái tòa là nó cái này thì bạn nên xác cũng rất cái tội chung à ai lần việc cái à cái này cái đồ nó cái gì à cái số thẻ của bạn sẽ can phản nhiên hả lipo ra đồ bài thiết để chủ gì để có chủ gì nè của sự đi sai bản chất ca tôi tự tập hẹn bày chiêu của siêu thái ngày tôi xong cầu tôi tạo sản trong nghề trên cuối itu kok jadi pemerintah sudah mengatakan bahwa tahun ini panitia cap gome tidak urus masalah tatung jadi monisisio tapi tatung ini kan ada di bawah dari mana Samkau oleh Pak Ponglo di depan juga bagian dari Konghucu, di depan bagian dari Tau. Tapi yang kita punya bagian dari Samkau. Samkau sendiri itu punya satu niat bahwa di bawah cekak kai taungan ada tidak bantu tidak bela. Jadi dari Samkau segera ada bentuk luksuk sebuah kepanitiaan luksuk yang akan diperbantukan saya paku-paku. Saat ini ngay itu kayak pandangan ada rencana quy chặt nhiều về cái xong thôi hả ngay itu về thành chủ trọng tapi tetap aturan protokol COVID ya ini contoh yang bisa di zoom sedikit ya sampai pas gambarnya masuk. Agak zoom out keseluruhan gambar. Oke. Ini Sengsan Gamtu, ini sebelah barat tengah, dan ini selatan. Titik merah itu adalah titik penyebaran tatung paling banyak. Itu tatung, jadi kalau kita lihat penyebaran itu numpuk semua di situ. Lalu kalau semua tatung dari sini harus ke pusat kota. Kita sampai saya cuma pakung kayak kacau itu kayak jagoan juga akhirnya. Jadi nggak itu saran ada kalau bisa bijak ya sampai tapi tetap ikut protokol COVID. Coba petang next bisa zoom ke sini ya selatan. Oke, geser lagi. Oke. Ini batas selatan. Kita sudah tasot ya dan kalau Sulawesi Selatan beda, Sulawesi Junjung Pak Bunga, lontanya panjang. Sudah komunitas disalahkan. Ya, akhirnya kita pikir lebih baik mungkin sampai cekat sampai ya, kita bisa tunda. Contoh
Oke, contoh nomor JIT itu Tanjung Sindri. Ini hanya kayak itu reka-reka ya, belum tentu ini ya. Ini maksudnya jika saran. Setelah naik komplitnya, hi vọng thầy kita hiểu cầu lớn xong xem kira-kira trang mỏ nhau đó chống trang thì ấy yêu ấy để bắt mỏi chắc các cái trò này ra chẳng đâu thì chẳng cái này chắc các hẹn xả làm gì. Ok, thì nhì tụ có bisa bạc cung thì xong xa lúc này bạc cung thì si oh tidak kaliasin ini mungkin tolong di scroll supaya tulisannya oke, yang bagian tulisan oke, mungkin silakan baca sendiri ya. Ini posisi yang kita berharap kalau bisa di Singkawang Selatan ada titik-titik yang bisa menjadi zona ritual. Otomatis dari Singkawang Selatan tidak perlu masuk ke kota, tapi tetap pakai protokol COVID. Isi tetap pakai masker. Ngay tới chỗ tạo soạn juga, cho nên việc nếu như biết xong thời hái, ngay tới phải duy trì cái masker, cái sẽ sửa. Nhưng phải check cái chỗ trên này check mỏng trong mỏng pun ngoài chúc ra hay từ chính phủ người. Ngay sekilasnya, sekilas dari mulai antum insya selesai kita jawab antum diskusi. Next. Oke, di zoom coba ini tulisannya. Oke. Singapura Utara kita sarankan sampai Nyensai, Thai Bakung serta bekerja pada Bakung, kemudian Kim dan Bakung sampai Sungai Arab Hilir. Singapura Timur kita berharap dari Hulu Bakung, Sisian ya, oleh Konjem Miao, hanya Cidensen Jalan Baru. Next. Oke, ini Singapura Tengah dan Barat. Singapura Tengah ini Lono Sungai Bakung, Tengah ya Thai Bakung Gudang Lama, kemudian Barat Thai Bakung Maju yang dideketin oleh Thai Bakung Pasar Turi, Thai Bakung alianya Namoy Bandim Sakolai, Thai Sidia Natuna, Sungai Bakung Kebubangis. Lihat asal isi siapa baik. Tentang maksudku tahu koki bagaimana kaya mereka si cái bệnh nào kira-kira chạy được hy vọng ngay tôi kêu cho sang cái nhưng mà gì chẳng có gọi để từ như là ngày nhà bạn đến thiết bị xong hay ok còn là chắc các chạy được tiền hàng ok cảm ơn. Silakan yang menguntungkan mungkin mau bisa bantu. Bantu apa? Overfit ya? Siapa yang mau bertanya? Lanjut mas, saya mau nanya. Jisiu, saya mention Jisiu ya. Bro, ini ngejemunnya jawaban dia standar rame ya, berapa orang itu? 3 orang. Kalau 3, kalau dikali sampai berapa puluh orang yang dinamakan ramai? Makanya dari tim kita ini Samkau itu akan bentuk satu tim yang jumlahnya 60 orang. 60 orang itu akan diperbantukan 2 orang di kelenteng yang disebutkan. Orang-orang ini akan diberikan pelatihan dulu. Misalnya begini, standar ramai itu bagaimana? Oke, secara sekilas standar jarak 1 meter itu oke. Artinya begini, kalau di dalam kelenteng itu udah sesak-sesakan, itu kita anggap ramai. Tapi kalau jarak antara orang ke orang itu 1 meter, kita toleransi.
Oke, silakan yang lain. Lagi. Siapa lagi? Tunjuk tangan. Oke, Bang Niko kan. Sopo aja nih, Niko. Sama siapa? Gini, saya nih begini ya. Không quay mặt là không? Lihat jika kayak Changyat Bang kan on phải trùng xin này lo untuk umum dewa ya. Contohnya kalau ini kong di kelenteng-kelenteng tertentu oleh Kiat Sangkon. Sebenarnya kita harus berpikir kembali. Kadang-kadang kita ada sin kan juga sin dulu loh. Vì phong cái hàng ngày ở đây ngam nhiều đi cái để sắp tới biasa như sam nhân nhân văn được ya. Kadang-kadang kayak ngomong, mereka, ôi có sam nhân, như mau sam nhân được đấy, ya, trong ngày trong ngày lấy xỉu, ya, trong ngày hiểu, giết hay còn muốn mới còn, hay xe còn muốn cắn còn gì cả luôn, ya, kèm giết hay trùng cái xin nhiều, vì phong bạc cung nhiều, các mẹ pribadi lo, bạc cung nhiều kan mà còn sam nhân ngày xưa sam nhân. Kalau samnya itu pun ramai-ramai kita ngumpul ya, mereka saya online. Akan lagi akhirnya kita kayak kampung kayak saya gabung Jogja. Sebelum ini kan masih ada waktu. Dalam kampung ini, jika kan bodi saya chut jiusa, bukan hidup paisa, saya tiap untuk masing-masing kampung. Kita bagi waktunya. Như lipan tốt điểm như vậy chuẩn, như lipan tốt điểm như vậy chuẩn, sẽ cắt cổng khổ rồi. Thấy không? Thấy có chen không? Mình cũng phải màu nấu. Vì jika coba Changyat Bang, jika on phải xin xian you sin dulu. Ada aturan dewa. Kita tidak boleh sembarangan. Dong xin jika ada tui lại. Hay như có dùng xi những cái nhỏ thế thì cái dùng xin xiên như cái aturan là như trâu thì như trong sao đi. Siapa tahu dia yang mau covid aja nah, hanya nhiều man kayak dengan cinung. Jadi hengai sarankan jika cobain memang kan kerja tunggu. Jika mau jika ai siang chân ini jika cái dùng thì chỉ muốn check out này. Karena jika kita mau di phong jika sayaขึ้นke kampung, tim jika kita umuman, emosi ini, di phong bumi raya, pakong, akan ketoi dah. Biasa ketoi sih, anjur kayak siau becek semua, kita kongkong main lelang lah ya, itu sih boleh lah pajang aja lah ya. Lihat jika pun kampung saya cek siu lah. Muốn cho kia chỗ này, cái các cộng đồng ngay tốt điểm chứ mà chuẩn đẹp, nghĩ rằng chuẩn cô lý kỳ, đâu tốt điểm chắc chắn sẽ sửa sai, gì chín thôi, thấy không? Ini mau mereka masukkan, mereka mau diskusi online, ini mau jika kondisinya yang di Changyat Bang, kan kiểu đồng in chạy bộ, biến nó tại biến bộ đây cô nào? Oke, Bang Niko, dia kayak zoom kayak masukan bagus. Jadi ngayu kok di, cuma sekilas kayak sampaikan begini. Aturan dari Cibua jelas. Aturan dari Cibua yang hampir tak mungkin kita lawan adalah bikin kegiatan yang mengundang keramaian. Jadi lelang aja udah pasti nggak bisa ya. Bahkan sebenarnya samtoy juga bisa aja mengundang keramaian, ya. Tapi samtoy sendiri ada ritual keagamaan, makanya tadi ada poin kecuali ritual keagamaan. Nah itu juga kan kita belum tentu dengan tabel yang tadi kita tunjukkan itu sebenarnya bukan menunjuk. Kita samtoy tidak punya hak untuk menunjuk. Kita hanya menyarankan sesuai dengan penyebaran posisi tatung TUC Wimantan. Kemudian dari daftar itu sebagian besar 40% Thai Bakung, jadi messi yang nhiều 40%, beberapa memang contohnya saya mungkin itu pribadi ya, tapi 40% itu Thai Bakung. Kalau Thai Bakung tuh konti rata-rata seperti itu ya, kita juga nggak sembarang. Lalu juga ini pun kalau
kok sagai miauda oi nyongco oi gitu baru kita ini ya oke kira iya mungkin Isi yang nyongin kan jika kayak sikit mantel jika choki nhìn jika du miệng mình không đi cái thằng cô đi bữa đó thầy ca hồ bữa đó thầy ca cái pin on bữa đó thầy ca phá nhìn miệng thầy ca dầu pin on ya jika thầy ca penyu choki của jika ngay dia cầm cái này si to bởi vật chất nhưng mà thầy chỉ kia còn nên này vì con jika thầy ca so song là jika vì con cô chọn cô vậy atau jika cô xây cô vậy mua jika miệng đi đâu atau các cô chọn cô vậy đi đâu cái các cọc lại jadi yang mau dihadap saya kalau konfirmasi ya yang ingin konfirmasi thì có thể ya khi một cái ca hay chọn nhông cho tổ chức kia một cái các chọn cho là ngay một chút vào buổi ban kỳ một chút vào buổi ban cái cải sang saya kalau saya kan kan posisi tôi dùng nhau sebelum acara diskusikan dulu ini kan mumpung waktunya masih lama kita mohon dari pihak Tridharma juga bisa membantu untuk mengakomodasi ataupun membantu bagaimana caranya supaya bisa mereka sosialisasi dan berdiskusi. Dan pada waktu hari H semua gembira, tidak ada rasa benci, rasa permusuhan, dan kita akan selalu berbakti. Oke, himbauan dari Bang Niko bagus ya. Kalau bisa memang kita hanya kayak hak coba Niko pokoknya ada. Dia lebih baik sekali lipu tak. Nyenselkan itu sangat aneh sendiri ya. Kalau kita pinjam ya dibandingkan panen Idul Fitri nggak boleh juga sholat id kan nggak boleh kan ya. Kemudian acara Natal juga tidak boleh. Ya, artinya kalau kali ini cap gome tidak boleh ya kita mesti ikhlas juga. Tapi masih bagusnya adalah kita diberi kesempatan untuk bikin ritual. Nah, ritual ini harus kita manfaatkan secara baik-baik. Jangan sampai ho ini berjin pun jangan lihat ho ini berjin, jangan mau boleh ho apa. Piu salah ada hang cho luar ada, jangan sambil kayak ho ya. Jadi bagaimana? Jangan fanya nah. Singkawang kota dengan populasi Tionghoa terbesar di Indonesia dan bikin masalah. Yang terjadi apa? Tionghoa bikin masalah buat Indonesia. Jangan lihat suyungnya nah. Tapi kita bersyukur untuk masih dibolehkan cap gome. Jadi contohnya itu kalau di posisi tidak enak juga loh. Tidak dilindungi kurang bagus, dilindungi takut salah. Dia wihara yang ingin sampai lapor sama kita, sama Pak Bong. Mungkin nanti kita bisa bantu pengamanan, bantu masker Pak Bong ya, sanitizer ya. Tapi ketentuan dari pemerintah sangat jelas ya, tidak boleh ada bunyi-bunyian, tidak lalu, tidak boleh ada atraksi di atas tandu. Cekap aja liu kai dah. Jadi mau kong jin hu, pai fa liu me lipu me liu ngai cerita liu. Nah, kalau ngai hang se. Oke, mungkin kita minta masukan lagi dari yang lain. Silakan. Apa lagi mau bertanya? Oke, Pak Adung dari Singkawang Selatan. Terima kasih. Ngay còn thẳng malam, làm chờ phải chế cắt. Và ngay ăn còn đi ăn đồ hồ siêu xịt từ cái tăng nhất bàn. Pan iko ni kai masukkan anjang. Perlu dipertimbangkan. Ngài thầy biểu đấy, ngài thầy biểu là sao? Ngài thầy biểu MTI Majelis Tau Indonesia. Ngài juga sekretaris, ngài ketua tu Sukaryadi ya. Ngài thầy biểu. Ini berantau ngài tu mau hiện sit. Jadi tinggi buổi ngài hiện sit begitu. Di dalam itu saya pun ngài dia sekretaris. Jadi MTI sekretaris saja. Ngài tu punya atau sầu chung. Yêu cái là đi xem sinh đó từ cái trang nhất pan còn thì buổi buổi hồ trong pan thế này
ngay chỉ trang đủ hay các cái syarat nggak masukkan aja như vậy trên cái nhiều ya Tifan namanya Tifan daerah ya misalnya ngajak lo contoh ya jadi ngajak ngay Quezon ngay memang ngay Quezon kayak gini jadi hijangnya jadi Pak Niko masukkan anjak nih ngay jadi dukungnya dia masukkan ngay kamjen cái tạm thu này jadi kumpulkan cái chân thay thì tôi cần kumpulkan jadi ngay xong rồi ini apa nih cok jadi mấy anh bạn sang xe ya mấy anh luas jadi chỉ đơn chỉ cái nhân siêu đều khám secara những các cùng hiểu thọ tổng như là chỉ cái nhân siêu bởi y nhân mỗi tội như là chỉ cái trên bộ điều đó chỉ các di acara di acara pemimpin apa mau pemain kadungsi hay cùng mấy daerah hiểu nhau nhâm tham cũ bila Saliu, Sakko, Komisan tidak berjuang itu akan lebih baik itu tapi kami izinkan cuma caranya untuk supaya cái sanksi về anh giảm hiểu ya các bạn các bạn à mày tùy chỉ các bạn nhìn ăn cái chút ha chỉ các bạn nhìn yêu chi phủi chỉ các xúc xe lên ép hỏi đúng gì chỉ các tùy chăng cảm ơn thầy chế cả chúc phúc thầy chế cả phương phiên ăn ya Kamcha Thầu Dung ini masukkan angket Thaibiao MTI Kodi Hao. Mungkin kita Pak Warsito bisa gabung bersama karena beberapa hal memang Pak Warsito juga ikut ini. Hai mungkin bisa minta kursi satu lagi. Nanti bahasa Inggrisnya Pak Warsito udah bagus baru kita pakai bahasa Inggris. Jadi sementara kita pakai bahasa Indonesia lagi. Saja kan tak tidak mau. Ya, hak langsung Oke, jadi sudah ada dua syarat tadi dari Bang Niko. Tadi kita menyampaikan bahwa kalau misalnya di sebuah tempat ibadah yang sudah get sampai satu kali, ya harus get sampai berturut-turut 3 tahun. Jadi harus dipertimbangkan dengan sangat baik. Kemudian dari Pak Musauco TNI, saran dia adalah mengajak satu diskusi, misalnya contohnya di Kaliasin, yaitu apakah mereka mau di sebuah tempat, lalu mereka bikin ritual yang dipusatkan di sana, seperti itu ya Pak Jung ya. Tapi tetap kita garis bawahi ya, tidak boleh ada bunyi-bunyian, tidak ada atraksi di atas pandu, tetap tidak boleh. Ya, kalau seperti itu oke aja sih. Karena apa? Tidak melanggar protokol, tapi tetap harus ada orang yang ngawal. Ya, misalnya tadi saya bilang dari Trirama akan turunkan tim dengan kekuatan 60 orang dengan asumsi kita harus jaga 30 wihara per 2 orang. Oke, sambil kita tunggu informasi ataupun saran yang lain, saya serahkan kepada Bapak Kasih Basbuda untuk menyampaikan. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore. Masih kuat nggak? Masih tahan nggak? Baik, sedikit saya menanggapi apa yang telah disampaikan. Semua itu baik, asal sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? Kita sudah menghimbau kepada tentunya pimpinan dan tokoh umat serta tungki, kita harus patuhi protokol kesehatan. Di sini kita melakukan ritual, ya, bukan sebagai atraksi ataupun tradisi saja. Yang kita pentingkan adalah ritualnya. Karena dari ritual itu adalah merupakan hal yang bisa mendukung kita terbebas ya, dari masa COVID ini. Bukan semata-mata ritual itu tidak diizinkan,
tetapi kita tetap sama. Ket sampai tetap kita lakukan. Apalagi itu adalah merupakan sarana kita, ritual kita terhadap Dian, dewa, dan para leluhur. Ini untuk pelaksanaannya silahkan diatur di tempat masing-masing. Yang intinya itu adalah kelima penjuru Tung Si Nam Pet atau timur, selatan, barat, utara, dan Kie atau tengah. Ini adalah merupakan ritual yang sebenarnya kita lakukan, bukan semata-mata atraksi yang kita lakukan. Karena atraksi nanti akan mengundang massa. Atraksi itu akan mengundang kerumunan, apalagi bunyi-bunyian. Satu gendang saja mereka itu akan berkumpul satu orang. Satu dengar satu orang, kumpul lagi, tambah lagi. Akhirnya kumpul semua di situ. Ini masa COVID. Itu yang susah bagi kita. Maka dari itu kita harus menjaga protokol kesehatan. Intinya kita melakukan ket sampah itu ya memang dalam 1 tahun itu maksimal itu 3 kali ya. Jadi ket sampah ini kan ini intinya kekien. Oh, hibu dengan batu ya. Aduh, oh itu yang ini. Ya, maksudnya harus ada suatu keterusan biasanya. Misalnya kelenteng saya, tahun ini ket sampai. Ini harus 3 tahun berturut-turut. Tapi kalau pandemi berakhir tahun ini, tahun depan nggak perlu, ini kan suatu masalah. Oh gitu. Ya. Oke, saya mau memahami apa yang dilakukan oleh Pak Niko. Itu memang betul. Tapi di sini kita minimal ya 5 wilayah, barat, timur, Maksudnya begini, Pak Warsito, kalau bisa kita cari kelenteng yang umum, misalnya Tridharma, Budi Dharma, kan, Pakung, yang umum. Kalau umum kan kalau satu kampung melaksanakan kan ringan. Tapi kalau kelenteng sendiri kalau nggak dibantu lagi nanti kan susah. Itu bukan nyaman saja begitu dirikan sampai. Oke, ini kan kemarin udah diatur sama Maga Putri. Itu ada 20 sekitar 30-an. 20 lebih. Itu terpulang juga kepada kelenteng yang bersangkutan. Kalau memang dia siap bersedia sih tidak masalah. Cuma saya kasih suatu penjelasan saja mengenai aturan dewanya itu biasanya begitu. Bukan berarti tidak boleh kalau yang pemilik kelenteng oke kan, tak masalah juga. Tadi ada beberapa pendapat dan beberapa tempat yang itu ada siap dan kesiapannya itu memang sih sudah harus lapor. Saat ini harus lapor ke mana? Ke kita dengan ke Maga Putri, dan ada satu dari Polsek, bahkan Kapolres itu sudah menghimbau kepada kita untuk diadakan kerjasama seperti ini supaya nanti terkendali dan keamanannya itu mungkin sedikit terjamin. Ini supaya bagaimana ritual kita itu sejalan sesuai dengan ritual yang harus kita lakukan. Sebenarnya saya rasa yang paling penting itu begitu Pak. Misalnya kita contohnya ada di wilayah ini. Ya, itu yang penting para tatung di sini yang harus disuruh berembuk dulu supaya mati hari tidak ada terjadi masalah. Tidak saya udah keluar, Anda tidak kan jadi masalah. Mereka yang sudah berembuk dulu, udah oke, nanti siapa-siapa yang mewakili, nah itu suatu yang bagus sekali. Oke, Pak Niko, karena masalah tatung sudah tidak diatur oleh panitia Cekome, ya. Dan tetapi Pak, tapi kalau tidak atur masalah nanti bisa Cekome jadi ini masalah gitu loh. dihandle oleh majelis. Majelis kita ini kan
tidak memiliki sebuah wadah segitunya. Dia bisa survei ke satu tempat siapa koordinatornya. Jadi kita hanya menyarankan kelenteng-kelenteng ya yang di zona yang disebut tadi, kalau mereka mau ya itu lebih ideal karena penentuan titik-titik itu udah berdasarkan ini penyebaran tatung di situ. Artinya kita tidak ingin tatung dari Lirang masuk ke kota, tidak mau dari Hangui masuk kota, kita nggak boleh itu. Bahkan dari Hangui pun kita tidak berharap dia ke Pulau Pakung, dia hanya cukup ke Suisenya. Benar-benar menghindari adanya mobilisasi. Memang ini tidak gampang, ya tidak gampang. Tapi inilah cara untuk kita supaya saat Cap Gome nanti tidak terlihat kerumunan terjadi lah karena ada kerumunan. Intinya seperti itu. Saya rasa kalau memang sudah sosialisasi itu bukan suatu masalah. Dewa Dewi juga mengerti apa itu corona. Mereka tahu semua setiap kali saya tanya. Iya, ya benar. Dan pernah saya tanya kalau tidak keluar Cap Gome bagaimana? Gak apa-apa, yang penting orang sehat selamat. Makanya yang penting ini kadang-kadang kan interaksi antar manusia itu yang penting. Cuma kadang-kadang dia boleh pergi, saya tak boleh pergi. Nah, ini kan masalah. Ini yang harus kita selesaikan genahkan ini maksud saya. Oke, dimengerti. Mungkin kita kasih kesempatan yang lainnya. Mungkin banyak yang bertanya. Coba silakan. Di sini kita masih belum memutuskan ya. Ingat ya, kita belum memutuskan. Kita baru hanya menanyakan. Silakan Pak Bob. Tadi yang diusulkan semua baik. Memang selama ini hak kita beribadah. Tapi tahun ini khusus ancaman corona. Saya bicara mulai dari awal pertemuan. Waktu kami diundang Bu Wali makan siang di Rawit, kesimpulannya panitia tidak menangani masalah Cap Gome atau hanya sebatas hias kota dan bangun pintu gerbang. Jadi soal Cap Gome itu sama sekali ditinggalkan. Kami coba usul karena panitia Imlek Cap Gome kalau tidak mengurusin Cap Gome-nya itu mesti diganti. Bagaimana kalau minimal macam kembali ke 80-an, zaman 80-an, pemerintah diskriminasi, tidak boleh tatung keluar, tidak boleh Cap Gome. Kali ini bukan pemerintah diskriminasi, corona yang mendiskriminasikan kita, yang nggak bisa nampak kata pulang. Kalau tahu sih enak. Ini corona di mana-mana tak ngerti gitu ya. Timbul kerumunan. Resiko siapa? Kapolres berikan kepada panitia. Panitia batasi tidak ngurus Cap Gome. Kami Desa Uwali harus keluarkan surat edaran. Tak bolehnya gimana? Maaf terakhir lemparkan ke surat edaran gubernur. Gubernur tak ngerti cara kita Cap Gome itu bentuk gimana. Makanya ditulis larangan sementara. Pawai naga, tatung dan sejenisnya. Itu tidak boleh kecuali ritual keagamaan tidak dilarang, itu sudah jelas. Lalu ritual yang bagaimana supaya tidak beresiko, tidak menimbulkan kerumunan orang banyak, itu yang belum tuntas. Bu Wali tak mau ambil resiko, tidak mau keluarkan surat edaran secara rinci, kembalikan ke Kapolres. Kapolres tenang lagi, wah ini resiko. Rapat semalam itu belum tuntas, masih ngambang.
Kemarin dia datang ke saya ke rumah, minta bantuan gimana supaya bisa tuntas, tidak menimbulkan resiko saya kena copot, wali kota kena pindah, tatung-tatung juga kena bubarkan dan dipanggil. Kalau kita berikan satu, yang lain semua mau, akan timbul keramaian dan komel lagi. Karena katanya ada yang sedang nunggu dipirakan, karena dia mau cari teman sendirian itu di sana itu dia nggak betah. Apakah perlu kita kasih siram air lagi supaya tumbuh lagi? Saya minta, kalau sampainya itu hanya di biara kota, mungkin di Penyemyang atau satunya di Sambil Kompakung. Saya nak menyampaikan, apakah mungkin hanya 3 lalu semua 5 kecamatan tatungnya itu sembahyang di kota? Tunggu lagi 700-an tatung itu sembahyang di santainya pusat kota, timbul keramaian lagi. Nah, kalau dibagikan di 5 kecamatan berzona sama di usulan kita, apa bisa jamin tidak ramai? Pokoknya kesimpulan beliau, siapa yang mau ada ritual di kecamatan-kecamatan wajib minta izin ke Polsek. Jangan menjelaskan tata caranya bagaimana supaya tidak menimbulkan kerumunan. Itu pesan Kapolsek. Jangan ada satupun tatung dari luar, maksudnya di luar kota Singkong yang masuk ke biara kota. Beliau akan minta Polda bantuan anggotanya untuk amankan itu. Ada tatung turun ke kota, usir. Ada kerumunan di tempat-tempat ibadah kita. Ada gendang, ada tatung, mancing kerumunan, akan dibubarkan. Penanggung jawabnya akan dipanggil. Itu penegasan dari Kapolres. Kapolres tidak mau dia kena copot, Dandim tidak mau kena pindah, wali kota tidak mau dipanggil oleh Mendagri, dan kota Singkawang jadi ribut. Nama orang Jawa terbawa. Sekarang satu-satunya di Indonesia yang paling memancing keramaian itu acara Cap Gome. Dalam kondisi ini dalam ancaman corona, yang ada aturan baik dari presidennya maupun dari gubernurnya, dari Menteri Kesehatan, itu tegas dan ketat. Ancaman hukumnya berat. Karena ada aturan di pusat membuat mereka yang di bawah di daerah, pemimpin daerah itu tidak mengambil risiko. Apakah kita bisa tahan diri? Supaya sederhana saja, Bu Wali mengizinkan kalau kelenteng ini mengunjung ke kelenteng 1 cukup pakai roda 4, 2 atau 3 orang tanpa gendang bunyi-bunyian. Itu yang pendekatan begitu yang tanpa menghilangkan dengan ritual kita dan kepuasan batin oleh satu ibadah terlaksana, tapi sederhana. Kalau gendang bunyi, siapa bisa jamin? Saya minta jaminan dulu yang tidak akan datang ramai. Kapolres. Jangan salahkan kami kalau kami itu bubarkan, akan dipanggil. Siapa mau kelenteng mana yang mau ada kegiatan, wajib minta izin di Polsek supaya bisa dikoordinir. Jangan sampai ada risiko, wah di timur sana timbul keramaian, disorot. Akhirnya ada kelompok tertentu nyerang. Itu yang tidak digendang. Saya jelaskan, tatung tidak semua tatung itu bisa diajak bicara.
Ada yang nakalnya, main mandau, kita lari kejarnya. Makanya perlu kesiapan dari polisi. Bubarkan. Kalau sudah tatung dibubarkan itu malu gitu. Nah, ini yang penegasan paling minim, penegasan dari Kapolres. Jangan bawa resiko. Untuk tahun ini, mungkin tahun depan corona sudah pergi, mau seminggu tak komen pun boleh. Dia minta membantu hanya untuk tahun ini supaya ini bisa terlewatkan dengan selamat. Terima kasih. Baik, ini berhubung waktu juga, kita hanya ngasih kesempatan satu pertanyaan saja ya. Apapun itu yang tadi kita sebutkan tadi itu baru wacana. Silakan nanti secara personal bisa menghubungi saya atau Pak Warsito atau Pak Bomwiko, silakan, atau Pak Acung. Pak Acung izin ya, kalau untuk MTI ya kita bisa sama-sama koordinasi karena MTI Tridharma biar kita bisa kerjasama ya. Itu jauh lebih bagus ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Artinya tujuan dari kita semua adalah baik, cuma teknisnya bagaimana. Kita tidak mungkin bisa mengambil yang terbaik tanpa ada resikonya. Semua ada plus minusnya. Artinya, kalaupun hari ini kita semua belum mendapatkan satu jawaban yang pasti, oke, kita simpan dulu. Benar kata Bang Niko, kita masih ada waktu. Ya Bang Niko ya, bantu mikirin Bang Niko. Yang paling bagusnya seperti apa, saudara, bapak, ibu semua bantu mikirin. Intinya kalau ada sarannya bagus, itu yang akan kita lakukan. Boleh ya? Ya, mohon kerjasama dan bantuan dari semuanya. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada mungkin kita kembalikan ke panitia untuk menutup acara pada sore hari ini. Oke, masih ada satu pertanyaan, silakan. Halo, selamat siang ya, selamat siang menjelang sore. Ngay là hệ số cái gì thời gian nó hiện ngắt cái gì kia nó phải xả ra nó. Cái người hiện ngắt còn là chín những chín chỉ cái sự tụi nó không kéo ya. Vì liền là cái thèm nhá là còn tổng si hiện ngắt cái gì để còn đó. Các còn muốn thì mình đặt cũng nó cái thời nào ngay là số cái gì cũng chỉ là打通mấy chút kẹo kẹo đó cũng chỉ giàu là cũng chỉ giàu là vừa sẽ các con xem vừa sẽ các pha như này hộ thủ cái người bom phải xuống đó muốn xong mấy cái na nè cái tăng cái kia cái siêu xì phải cái kia cái còn là tam là của người tam phải là của người gì cái vấn đề đấy còn là nó bác cô nhận cái thành còn thì cái còn là cái nhập lại kinh nhân hay muốn ăn nào chẳng những cái không thôi cũng phải mà sao cũng phải băng cũng phải mà sao còn cần các cái bài là siêu on nè bộ nhé cái corona hiểu có sẽ cả trường hợp nhá còn thì đi khá sinh học một con mình chỉ các bài đó về chúng ta các sẽ ăn từ nhá rồi các pha những xoay dịp đều ra cái phần học đầu tiên hắn định rồi thì các bài hồ đầu tiên con người con có quay những cũng làm từ đỉnh ra nhá sẽ như thế nào để nó chỉ là một chút thôi mà sao là để nó cái phần học đang làm cho kỳ này cái còn gọi là ô tôi à Oke, udah foto, namanya kok? Pak Lau. Oh, sorry, ayo Pak Lau. Pak Lau ini hopeng, masukannya bagus. Oke. Untuk sementara arahnya memang kira-kira seperti itu. Jadi tinggal nanti ke depan kita urutkan lagi. Silakan mungkin diskusinya pertemuan MMA karena waktu kita nggak cukup. Kita close dulu untuk sesi sore ini. Cảm謝多多謝大家因為付出時間來tham dự cái acara này. Sebenarnya alot, tapi nggak apa-apa lah. Kita sementara bersabar dulu. Untuk itu kami kembalikan kepada panitia pembinaan moderasi umat beragama tahun 2021. Terima kasih. Selamat sore, Namo Buddhaya. Saya ingatkan kembali siapa yang mau mengadakan kegiatan di kelenteng masing-masing
harus minta izin di Polsek. Itu penegasan dari Kapolres. Bagi yang tidak hadir hari ini, tahu supaya jangan dia tidak dapat informasi lalu seenaknya dia. Nah, kita di lapangan, dari kita ada tim kecil membantu komunikasikan. Tapi sarannya, kalau siapa yang mau adakan kegiatan, minta izin di Polsek. Kalau ada pelanggaran, segera dibubarkan.